Kemudian kita lanjutkan pada hikmah yang berikutnya yang menjelaskan tentang hikmah yang nomor 2 ini. Kenapa kita tidak patut untuk menginginkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan untuk kita? Karena sawabikul himam la takhriku aswaral qadari. Sawabikul himam artinya adalah al-himam as-sabiqah, kegigihan, energi yang kuat ataupun upaya yang besar yang kita lakukan itu tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdir. Jadi takdir itu seakan-akan sebuah benteng yang sudah didinding oleh Allah dengan dinding yang sangat kokoh. Artinya takdir itu nggak akan berubah. Takdir Allah tetapkan akan seperti apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah takdirkan kita punya anak, mau nggak mau punya anak walaupun belum menikah. Seperti yang ditakdirkan untuk sebagian orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah takdirkan kita punya harta, kita nggak mau, Allah kirimkan ke rumah kita. Allah takdirkan kepada kita tidak punya apa-apa, walaupun setiap hari kita berjuang, siang malam kita gunakan, tapi kata Allah enggak. Walaupun rumusnya sama dengan saudara kita, dengan rumus yang sama dia berhasil. Kita dengan rumus yang sama kok gagal? Ya, karena pertama bukan urusan kita, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menetapkan. Nah, maka kenapa bisa begitu? Karena sudah ketetapan takdir dari Allah SWT. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdir. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang terjaga, tidak akan bisa diotak-atik. Jadi ibaratnya takdir itu diibaratkan sebuah rumah atau sebuah benteng yang didindingi dengan dinding yang kokoh. Jadi jangankan untuk bisa ditembus oleh upaya yang kuat dari kita, sehingga ketika ditembus misalkan bisa kita otak-atik yang tempatnya di sini kita alihkan ke sini, itu nggak akan mungkin. Ditembus saja nggak bisa, apalagi untuk mengatur takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berarti yang harus kita lakukan apa? Yang kita harus lakukan adalah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun makam Allah berikan kepada kita. Nah, lantas sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi tanda bahwa kita itu ditempatkan oleh Allah SWT dalam satu makam? Ini makam saya tajrid nih, ini makam saya asbab nih. Apa yang menjadi tandanya? Yang menjadi tandanya kata Al-Imam Asyarnubi pensyarah Al-Hikam, yang menjadi tandanya adalah ketika Allah tempatkan kita di situ dan di dalamnya terdapat keistiqomahan di jalan Allah SWT. Kita diberikan makom kita, makom tajrid, enggak punya apa-apa, enggak punya istri, enggak punya anak, enggak punya harta, enggak punya apa-apa. Tapi di dalamnya kita bisa berzikir, di dalamnya kita bisa beribadah dengan tenang, bisa terhubung langsung kepada Allah SWT setiap hari gitu. Enggak ada yang mengganggu kita. Berarti ada istiqomah di dalamnya, berarti Allah menempatkan kita di situ. Nah, dan kalau seandainya kita dibuat gelisah oleh Allah SWT dalam dalam kondisi kita misalkan sekarang nggak punya apa-apa, tapi Allah menggerakkan kita untuk melakukan asbab, untuk mencari berupaya. Kemudian sampailah kita kepada makom asbab. Kita punya harta, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Ketika kita sudah sampai kepada makom asbab ini, di dalamnya kita bisa istiqomah. Istiqomah maksudnya di dalamnya sholat kita bagus, zakat kita bagus, sedekah kita juga bagus. Berarti itu tanda Allah menempatkan kita di situ. Maka nggak usah yang di makom sini berangan-angan untuk mendapatkan makom yang ini, sebagaimana yang ditempatkan di makam yang di sini jangan pula berangan-angan pindah ke tempat makam yang ini, walaupun dalam berupaya untuk berusaha, misalkan kita sekarang nggak punya apa-apa nih, kemudian kita melakukan usaha supaya mana tahu nanti Allah bukakan pada saya bisa berzakat, bisa bersedekah. Kalau hal yang seperti itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara syariat. Yang tidak boleh di sini adalah irodah di dalam diri kita. Yang tidak boleh itu adalah keinginan hati kita. Hati kita itu yang nggak boleh berpindah kepada sesuatu yang tidak Allah tetapkan untuk kita. Adapun upaya kita berusaha, kita ingin sukses, kita ingin ini,
itu boleh. Kita bekerja, kita berdagang, kita berniaga, kita bekerja sama orang lain, itu adalah syariat dari Allah SWT. Dalam setiap langkah kita di situ ada pahala. Tapi yang tidak boleh itu adalah tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau seandainya hari ini Allah berikan kepada kita sedikit saja, ya udah ridho, puas dengan itu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita diberikan oleh Allah lebih banyak, maka kita juga ridho, puas, dan juga bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi pilihan kita cuma satu, ridho kepada apa yang Allah tetapkan untuk kita.